Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami tentang demokrasi. Apa itu demokrasi? Kata demokrasi dari segi kebahasaan atau etimologis berasal dari kata demos yang berarti rakyat atau penduduk, dan kratos yang diartikan sebagai kekuasaan dan kedaulatan. Kedua istilah itu berasal dari bahasa Yunani. Berikut beberapa pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang A, ada Abraham Lincoln. Demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang B, ada Joseph A. Spinter. Demokrasi yaitu rakyat memiliki keterlibatan yang penting dalam proses penyelenggaraan demokrasi. Yang C, ada Sidney Hook. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dalam penyelenggaraannya. Suara mayoritas mempengaruhi keputusan pemerintah. Rakyat diberi kebebasan dalam menentukan hak suaranya. Konsep demokrasi dibagi menjadi 3, yaitu A. Demokrasi liberal. Sistem demokrasi liberal didasari sebuah filsafat kenegaraan yang berpandangan bahwa manusia merupakan makhluk individu yang bebas. Yang B. Demokrasi komunis. Prinsip yang berdasar dari nilai-nilai komunal. C. Demokrasi Pancasila. Memberikan kebebasan kepada warga negara untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Akan tetapi, kebebasan yang dimiliki warga negara harus dilakukan secara bertanggung jawab. Robert Adhal mengemukakan prinsip-prinsip demokrasi yang dikutip oleh Abdul Karim tahun 2007, halaman 54 sebagai berikut. A. Adanya kontrol atau kendali atas pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah tetap diawasi oleh lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Yang B. Adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Partisipasi warga negara akan membantu dalam mewujudkan tujuan demokrasi. Yang C. Adanya hak dipilih dan memilih. Pelaksanaan hak ini harus dimanfaatkan dengan baik. D. Adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Negara demokrasi adalah negara yang memberikan kebebasan kepada warga negaranya. Yang E. Adanya kebebasan mengakses informasi sebagai upaya untuk mewujudkan kebebasan akses informasi. Yang F. Adanya kebebasan berserikat yang membuat kebebasan berserikat harus dijamin dalam negara demokrasi. Beberapa faktor pendorong tumbuhnya nilai-nilai demokrasi. A. Faktor pendorong tumbuhnya nilai-nilai demokrasi. Menurut Coalition tahun 2013 halaman 29, faktor pendorong tumbuhnya nilai-nilai demokrasi adalah sebagai berikut. 1. Pendidikan kewarganegaraan sebagai komponen untuk membentuk sikap demokratis. Yang kedua, ada organisasi masyarakat dan partai politik. Mensosialisasikan demokrasi dalam masyarakat. Yang ketiga, ada pemilihan umum. Dilakukan secara luber jurdil, langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil. Yang keempat, ada perwakilan politik atau DPR atau MPR. Secara tidak langsung, mereka merupakan ujung tombak yang dilakukan oleh rakyat guna mengaspirasikan pendapat mereka. Yang kelima, ada pemerintah yang bertanggung jawab. 6. Ada sistem peradilan independen atau merdeka. Yang ketujuh, pers dan media massa yang independen. B. Landasan yuridis demokrasi di Indonesia. Untuk tegaknya nilai-nilai demokrasi, dibutuhkan sebuah landasan yuridis yang jelas bagi tegaknya budaya demokrasi berikut. Adalah dasar yuridis atau hukum yang membuat tegaknya demokrasi di Indonesia. Yang pertama, ada Proklamasi 17 Agustus 1945. Yang kedua, ada Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang ketiga, ada Super Semar, Surat Pemerintah 11 Maret 1966.
Yang keempat ada pembukaan UUD 1945. Dan yang kelima ada pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Yang keenam ada pasal 28 UUD 1945. Dan yang ketujuh adalah pasal 28E UUD 1945 ayat 3. 5. Periodisasi demokrasi di Indonesia. A. Demokrasi di Indonesia periode 1945 sampai dengan 1959. Pada periode ini, Indonesia menggunakan prinsip demokrasi parlementer. Sistem parlementer yang didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950 dinyatakan tidak cocok diterapkan di Indonesia. Dikarenakan lemahnya benih-benih demokrasi parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. B. Demokrasi di Indonesia periode 1959 sampai dengan 1965. Dekret Presiden dianggap salah satu solusi dalam sebuah kebuntuan politik. Pada periode ini, pemerintah menganut sistem demokrasi terpimpin. C. Demokrasi di Indonesia periode 1965 sampai dengan 1998. Periode ini ditandai dengan bergantinya rejim pemerintahan Orde Lama menjadi Orde Baru. Konsep demokrasi terpimpin kemudian diganti oleh demokrasi Pancasila. Tapi demokrasi Pancasila yang digalakkan rejim pemerintahan saat itu dianggap sebagai retorika politik semata. D. Periode reformasi. Masa reformasi diinisiasi oleh gerakan reformasi rakyat yang menuntut pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM secara konsisten. Demokrasi yang berkembang setelah jatuhnya Orde Baru yaitu demokrasi tanpa nama. Walaupun saat ini demokrasi di Indonesia tanpa nama, namun pelaksanaan sistem demokrasi yang dibangun sesuai nilai-nilai Pancasila dan asas kekeluargaan serta gotong royong. B. Demokrasi Pancasila. Secara konseptual, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, konsep demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem yang didasari asas kebersamaan dalam perbedaan. Demokrasi muncul karena munculnya dorongan kemajemukan sebagai berikut. A. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. C. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. D. Mewujudkan rasa keadilan sosial. E. Pengambilan keputusan dengan musyawarah. F. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. G. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. 2. Nilai-nilai demokrasi rakyat. A. Egalitarian yang dibandingkan dengan feodal. B. Pluralisme yang dibandingkan dengan homogen. C. Terbuka yang dibandingkan dengan tertutup. D. Dialogis yang dibandingkan dengan dogmatis. E. Persuasif yang dibandingkan dengan represif. F. Distribusi kekuasaan yang dibandingkan dengan akumulasi kekuasaan. G. Sensor kuratif yang dibandingkan dengan sensor preventif. H. Pemilihan yang dibandingkan dengan penunjukan. Nilai-nilai Pancasila murni berdasarkan pemikiran para ahli sebagai berikut. A. Ketuhanan yang berkebudayaan atau ketuhanan yang Maha Esa. Di bawah panduan ketuhanan, Pancasila bisa memberikan landasan moral dan filosofis bagi sistem demokrasi yang hendak kita kembangkan. B. Kemanusiaan universal atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini merupakan visi bangsa Indonesia yang mengandung banyak nilai manusiawi yang bisa dijadikan pegangan dalam pengantisipasi tantangan globalisasi. C. Persatuan dalam kebinekaan atau persatuan Indonesia. Termuat nilai-nilai sistem di negara Indonesia yang berbentuk republik dan dapat mewakili seluruh etnik, baik minoritas maupun mayoritas. D. Demokrasi permusyawaratan atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini memberikan solusi dalam pemecahan masalah ataupun pengambilan keputusan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. E. Keadilan sosial atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial merupakan keadilan yang berlaku dalam segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Sebagai warga negara yang memahami demokrasi Pancasila dapat mengimplementasikannya dengan sifat dan sikap sebagai berikut. A. Bebas dengan penuh tanggung jawab. B. Jujur dan berani mengungkapkan pendapat sesuai etika yang berlaku. C. Menghargai perbedaan. D. Menghormati orang lain. E. Memiliki pemikiran kreatif dan inovatif dalam mengisi kemerdekaan. F. Taat terhadap peraturan hukum. G. Tidak meninggalkan budaya asli bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila merupakan sebuah konsep paling ideal ketika diimplementasikannya di Indonesia. Dengan pemahaman konsep demokrasi, Pancasila akan membentuk peradaban bangsa yang beradab dan bermartabat. Sebagai negara demokrasi,
Pemerintah Indonesia seharusnya memberikan kebebasan kepada warga negara untuk menyalurkan pendapat. Namun saat ini, kebebasan berpendapat menjadi ancaman karena kebanyakan suara rakyat tidak lagi didengar. Membicarakan kebebasan berekspresi atau berpendapat, maka akan bersinggungan dengan UU ITE seperti pada masalah yang akan kami paparkan. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, jurnalis dan aktivis Dandi Dwi Laksono, aktivis dan juga pengacara hak asasi manusia Veronica Koman, serta jurnalis dan juga musisi Ananda Badudu adalah korban terakhir penyalahgunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh negara. UU ITE dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2008. Yaitu 10 tahun setelah perjuangan reformasi yang memberikan perlindungan kepada warga untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Ironisnya, UU ITE justru mengancam kebebasan berekspresi yang telah diperjuangkan pada era reformasi 1998. Pemerintahan Presiden SBY mengeluarkan UU ITE dengan niat untuk melindungi konsumen dalam melakukan transaksi elektronik di tengah meluasnya penggunaan internet dan perekonomian nasional. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah dan aparat justru menyalahgunakan UU tersebut untuk membungkam para pihak yang mengkritik negara. Hal ini tentu saja mencederai kebebasan berekspresi warga yang terus merosot. Organisasi pengawas independen untuk demokrasi dan kebebasan Freedom House menyatakan status Indonesia turun dari bebas menjadi separuh bebas menjelang akhir pemerintahan Presiden SBY pada 2014. Peringkat Indonesia dalam Indeks Kebebasan Internet turun dari posisi 41 pada tahun 2013 menjadi 42 pada tahun berikutnya. Sementara di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, Indeks Kebebasan Berekspresi naik dari 12 pada tahun 2015 menjadi 11 pada tahun 2019. Pola penyalahgunaan UU ITE. Meningkatnya jumlah kasus yang muncul dari penyalahgunaan UU ITE menyebabkan turunnya Indeks Kebebasan Indonesia dari pemerintahan Presiden SBY ke Presiden Jokowi. Data yang diperoleh dari Jaringan Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara, SafeNet, dan Amnesty International telah menunjukkan kasus kebebasan berekspresi yang terkait UU ITE naik dari 74 kasus pada masa pemerintahan Presiden SBY menjadi 233 kasus pada pemerintahan Presiden Jokowi atau naik lebih dari 3 kali lipat. Penyalahgunaan UU ITE bisa disebabkan oleh beberapa alasan. Salah satunya karena pengaturannya yang terlalu luas dan tidak terdefinisikan dengan baik. Lalu kemudian, UU ITE juga tidak dengan jelas membedakan antara menghina dan mencemarkan nama baik. Padahal kedua hal itu sudah diatur secara jelas di KUHP. Sebelum UU ITE berlaku, pelaku pencemaran nama baik dijerat dengan menggunakan pasal 310 hingga 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Keberadaan UU ITE yang rancu membuat UU ITE rentan disalahgunakan. Menurut data dari SafeNet pada tahun 2018 menunjukkan dari 245 kasus yang menggunakan Undang-Undang ITE dari tahun 2008, lebih dari sepertiga pelapor atau 35,92% adalah pejabat negara. Sasaran mereka adalah aktivis, jurnalis, hingga pegawai negeri dan guru. Umumnya kasus pembungkaman kritik banyak terjadi di tingkat lokal karena cakupan media lokal yang terbatas dan loyal terhadap penguasa setempat. Kondisi media yang seperti itu menjadikan kasus pembungkaman tidak terekspos dan akhirnya dibiarkan begitu saja. Kondisi tersebut menyebabkan represi negara terhadap kebebasan untuk mengkritisi pemimpin negara menjadi terdesentralisasi. Ia bukan lagi upaya yang terkolaborasi, namun dalam kendali kepentingan-kepentingan individual penguasa lokal. Hal ini terlihat di Sulawesi Selatan. Ada kasus pidana guru sekolah menengah pertama Budiman pada tahun 2013 di Pangkep. Lalu kasus aktivis anti korupsi Muhammad Arsyad di Makassar pada tahun 2014 dan pegawai negeri Fadli Rahim di Goa pada tahun 2015. Kasus mereka terkait kritik yang mereka tujukan pada penguasa di media sosial mereka.
Pada ketiga kasus ini, kriminalisasi ini diiringi dengan intimidasi fisik oleh para pendukung pejabat pemerintah yang menjadi subjek kritik online. Undang-Undang ITE telah 7 kali digugat di Mahkamah Konstitusi. Gugatan yang terkait kebebasan berekspresi selalu ditolak. Hanya sekali saja gugatan terhadap pasal penyadapan dikabulkan pada tahun 2010. Mahkamah Konstitusi selalu menolak gugatan yang dilayangkan terkait Undang-Undang ITE karena mereka masih percaya pentingnya undang-undang ini. Mereka berpikir kalau tidak ada pasal ini, orang bebas menghina orang lain. Selain itu, ada kepentingan politik dari penguasa untuk mempertahankan undang-undang ini karena mereka dapat mengkriminalisasi suara-suara kritis yang dianggap menghina atau membenci presiden dan otoritas dengan menggunakan undang-undang ini. Yang bisa dilakukan adalah mendorong penghapusan pasal-pasal Undang-Undang ITE yang rentan disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat. Setidaknya, langkah yang perlu diambil lebih jauh oleh pemerintah adalah mendorong jalur-jalur non-pidana seperti perdata, sehingga pelaku tidak diganjar hukuman penjara, tapi harus membayar denda. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.